Halo, assalamualaikum. Pada kesempatan kali ini saya akan share seputar Redmi Note 11 yang reguler nih ya, bukan yang Pro, yaitu kelebihan dan kekurangan Redmi Note 11 setelah saya pakai ya. Jadi buat kalian yang saat ini tertarik pengen beli Redmi Note 11, baiknya kalian lihat dulu video ini. Mungkin ada beberapa sisi dari fitur yang dibawa Redmi Note 11 ini yang mungkin membuat kalian tertarik, ataupun malah mungkin kalian jadi nggak tertarik ya. Karena Redmi Note 11 ini di samping punya kelebihan, pastinya tetap ada kekurangannya. Jadi kalian simak video ini baik-baik ya. Yang pertama saya akan menjelaskan dulu kelebihan atau nilai plus dari Redmi Note 11 ini ya. Jadi Redmi Note 11 ini sudah menggunakan panel AMOLED ya. Entah Super AMOLED atau cuma AMOLED saja, yang jelas panelnya ini adalah panel dari Samsung. Bisa dicek dari sini all spec, kemudian kernel version. Dan di software version ini untuk TP versionnya, touch panelnya ini adalah dari Samsung ya. Entah ini Super AMOLED atau AMOLED, saya kurang tahu juga. Yang jelas dia pakai AMOLED, dan AMOLED-nya ini sudah menggunakan refresh rate sampai 90 Hz ya. Jadi nggak cuma 60 Hz seperti di versi Redmi Note 10 yang terdahulu ya. Jadi kalian bisa menikmati panel Super AMOLED yang sudah diberikan refresh rate hingga 90 Hz. Ini mungkin akan lebih asik buat scrolling sosmed ya. Jadi kalian bisa setting refresh rate-nya, bisa kalian setting ke 90 Hz atau bisa kalian setting standar saja 60 Hz. Kemudian untuk nilai plus yang lain dari Redmi Note 11 ini adalah di chargingnya ya. Jadi dia sudah support 33 watt turbo charge ya. Jadi kalau di saya ini walaupun sudah support 33 watt turbo charge ya, tapi saya coba isi dari 5% ke 100% full itu butuh waktu 1,5 jam. Kemudian kelebihan dari sisi desain ya, untuk desainnya ini saya suka nih ya. Ini desainnya lebih ke kotak. Kemudian lebih compact juga, ukurannya 6,43 layarnya ya. 6,43 inch, lebih enak digenggam. Kemudian kotak, model kotak lebih enak dilihat, lebih fresh lagi. Kemudian untuk kameranya sendiri, dia BAM-nya itu tipis saja ya, nggak terlalu tebal BAM kameranya. Dan ini yang saya suka, ini warna di belakangnya ya, backdoornya ini ada kesan warna doff, jadi dia nggak membekas, sidik jari nggak akan membekas di sini ya. Kemudian untuk desain yang lain ya, jadi Redmi Note 11 ini sudah pakai triple slot, mantap ya. Jadi kalian bisa pakai dual SIM card sama micro SD secara bersamaan. Oke, kemudian untuk yang lainnya di Redmi Note 11 ini masih disediakan slot jack audio 3,5 mm. Speakernya sendiri dia sudah pakai stereo speaker ya, ada speaker di atas, ada speaker di bawah, mantap ini ya. Buat nonton video, buat main game tanpa headset pun lebih enak pastinya ya. Kemudian nilai plus yang lain adalah di harga 2,5 jutaan ini kalian bisa mendapatkan internal storage 128 GB ya. Jadi seharga 2,5 juta, kalau misalkan dibandingkan dengan pendahulunya Redmi Note 10, kalau Redmi Note 10 itu cuma dapat 64 GB saja di harga yang sama ya. Sedangkan Redmi Note 11 sudah dapat storage 2 kali lipat 128 GB. Ini yang paling enak ya. Kemudian kelebihan yang lain adalah untuk Redmi Note 11 yang reguler ini dia sudah support NFC. Buat kalian yang mungkin sering menggunakan NFC di smartphone, kalian bisa menggunakan Redmi Note 11 ini ya. Jadi kalau di seri Redmi Note 10 kemarin belum ada NFC-nya, sekarang di Redmi Note 11 sudah disertakan atau sudah disupport fitur NFC. Kemudian di sini juga saya akan menyampaikan kekurangannya atau nilai minusnya dari Redmi Note 11 ini ya. Yang pertama mungkin sudah banyak yang tahu ya. Jadi minusnya ini dari sektor kameranya ya. Redmi Note 11 itu sebenarnya dia pakai kamera 50 megapiksel ya. Jadi sebelumnya kita cek untuk sensor kamera yang dipakai Redmi Note 11 ini. Jadi sensornya dia pakai sensor Samsung ya untuk kamera utamanya ya. Yang 50 megapiksel itu dia pakai sensor Samsung. Jadi di sini sensornya S5KJN1 atau sensor JN1 ya. Yang jelas untuk kameranya dia nggak support untuk video, rekaman video ya. Rekaman video nggak support
1080 60 fps ya. Jadi dia mentok di 1080p 30 fps saja ya. 720p juga mentok di 30 fps juga. Ini nggak tahu kenapa, ini apakah softwarenya 1080p 60 fps nya nggak ada ya, apalagi yang 4K nya nggak ada di sini. Cuma untuk hasil kameranya ya lumayan sih ya, untuk kameranya standar saja hasil kameranya ya. Kemudian untuk stabilisasi videonya sendiri dia nggak ada di sini ya, nggak ada fitur untuk stabilisasi video. Oke, itu dari sektor kamera. Kemudian untuk sektor yang lain, mungkin saya menyarankan kalau misalkan kalian tetap ngebet pengen Redmi Note 11 ini, saya sarankan untuk ambil yang RAM 6GB ya. Soalnya di RAM 4GB ini fitur split screen ini nggak ada ya. Jadi seperti pengalaman di Redmi Note 8 kemarin, sama-sama RAM 4GB ya. Jadi ketika di recent apps gini, untuk aplikasi ditahan gini, dia akan masuk ke settingan. Jadi otomatis ini nggak bisa split screen ya. Cuma nggak tahu yang RAM 6GB bisa apa enggak ya. Sepengalaman saya di Redmi Note 8 itu, yang RAM 4GB memang nggak bisa split screen. Tapi berdasarkan pengalaman teman-teman, yang RAM 6GB itu masih bisa split screen. Mudah-mudahan yang Redmi Note 11 ini yang RAM 6GB juga bisa split screen ya. Yang jelas untuk RAM 4GB di sini nggak bisa split screen. Kalau ditahan masuk ke settingan lebih lanjut ini, app info ini ya. Tapi untungnya untuk fitur floating Windows masih bisa di Redmi Note 11 ini ya. Kalau kalian mau pakai fitur floating Windows sebagai pengganti split screen, monggo silahkan. Kemudian kekurangan yang lain ini dari segi chipsetnya ya, dia pakai Snapdragon 680 yang kalau dibandingkan dengan seri Redmi Note 10 yang pakai Snapdragon 678 performanya di bawah dari 678 ya. Dari skor Antutu juga di bawah Redmi Note 10 ya. Kalau di RAM 4GB ini dapatnya cuma 230 ribuan ya. Mungkin di RAM 6 lebih tinggi lagi, mungkin harusnya lebih tinggi lagi untuk RAM 6. Tapi kalau dibandingkan dengan Snapdragon 662 atau mungkin 665 ya, saya lebih memilih Snapdragon 680 ini. Karena di Snapdragon 680 ini sudah pakai fabrikasi 6 nanometer ya, yang artinya untuk efisiensi daya lebih bagus ya. Jadi bisa lebih menghemat baterai daripada seri-seri di atasnya atau yang nilai fabrikasinya lebih besar. Jadi walaupun ini dari segi performa kalah dari Snapdragon 678, harusnya dari segi ketahanan baterai Snapdragon 680 ini lebih tahan baterainya daripada Snapdragon 678. Dan untuk Snapdragon 680 itu kalau dibuat main PUBG, dia cuma dapat settingan smooth high saja ya, nggak dapat ultra ya. Kalau di balance medium HD belum bisa, jadi nggak nyampe ultra. Dan untuk Mobile Legends, untuk settingan grafiknya dia belum dapat mode HFR ya. Refresh rate-nya cuma sampai high, tapi untuk grafik sendiri bisa setting sampai high ultra ya. Ultra juga bisa. Tapi untuk refresh rate-nya cuma sampai di high saja. Kemudian nilai minus yang lain atau kekurangan yang lain adalah di settingan always on display ya. Masih tetap seperti seri pendahulunya, always on display-nya cuma bisa disetting selama 10 detik saja. Jadi ini bukan always on display tapi 10 seconds on display. Kemudian ada nilai minus yang lain, entah ini nilai minus apa enggak. Jadi ada beberapa pengguna smartphone itu yang lebih suka kalau HP-nya ada LED notifikasi ya. Jadi kalau di Redmi Note 11 ini nggak ada LED notifikasinya. Jadi digantikan nanti notifikasinya display ya, di display ini ya. Kalau ada notifikasi maka displaynya akan menyala, akan digantikan seperti itu. Untuk settingan notifikasinya bisa kalian masuk ke settings, kemudian notification and control center ini, kemudian notification efeknya ini kalian tap gini. Jadi kalian bisa pilih antara non light up screen, ini ada yang ada efeknya ini ada 3 ya. Jadi pulse blue, pulse red, sama starlight. Oke, mungkin sekian dulu ya yang bisa saya sampaikan seputar kelebihan dan kekurangan dari Redmi Note 11 ini ya. Jadi mungkin sebelum kalian beli Redmi Note 11 ini lebih baik tahu kebutuhan kalian dulu ya.
Jadi Redmi Note 11 tetap punya kekurangan, di samping ada beberapa kelebihan juga ya. Jadi silakan kalian pertimbangkan dulu sebelum membeli Redmi Note 11 ini. Oke, sekian dulu, mudah-mudahan bermanfaat. Terima kasih sudah menonton video ini dari awal sampai akhir. Silahkan like dan share video ini kalau memang bermanfaat. Yang belum subscribe channel Sigit Prastowo, silahkan di subscribe dulu, aktifkan juga notifikasi loncengnya. Sampai jumpa lagi di video saya selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.